Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita secara online pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Pemazmur berkata dalam Mazmur 100, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu Saudara teman-teman, kalau ada orang atau keluarga saudara di kiri kanan, katakan salam, Allah itu baik, Dia setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita mengangkat pujian ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, sebab Tuhan kita baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Terpujilah Tuhan kita yang baik, kasih-Nya sampai selama-lamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari sambil bertepuk tangan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita akan terus memuji-muji Tuhan, mengangkat suara, menari, melompat bagi Tuhan kita.
Mari sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bersorak-sorai memuji kebaikan, kehebatan, kedahsyatan Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang sanggup menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menolong dan menguatkan kami Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau.
telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Biar musik saja. Sembah Tuhan. Mari buka tangan saudara. Sembah Tuhan. Alami hadiratnya. Rasakan Dia menjamah saudara. Jamah kami, lawat kami dalam hadirat. Kalau ada yang sedang mengalami sakit, biarlah kuasa hadirat-Mu bekerja menyembuhkan. Kalau ada hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, dalam hadirat-Mu segala beban kami diangkat Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir seperti sungai, memenuhi hidup kami, memenuhi tempat di mana kami menyembah, berdoa, beribadah. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Haleluya. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan.
seperti tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, yang mengerti keadaan kami, yang memahami situasi yang sedang kami alami. Mari terus sembah Tuhan. Oh Jesus, we worship. Oh your healing come, oh your miracle come, your blessing come, flow from heaven. Haleluya. Mari terus angkat suaramu, sembah Dia. Tuhan angkat segala beban, Tuhan angkat segala kekhawatiran, ketakutan. Tuhan berikan semangat baru kepada yang putus asa dan yang kehilangan pengharapan. Haleluya, haleluya. Katakan kembali, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Mari buka tangan saudara. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Biarlah kesembuhan mengalir di rumah-rumah kami. Biarlah hadirat Tuhan dicurahkan di tempat di mana kami sedang ibadah hari ini. Kau yang menolong yang susah, menghibur yang menderita, menguatkan yang lemah Tuhan. Berikan jalan keluar ke setiap persoalan pergumulan. Kalau kau ada yang sakit, mari angkat tanganmu. Oh, sembah Tuhan. Mari alami kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi rumah, ruangan, tempat di mana kami saat ini sedang berdoa dan menyembah Engkau. Kami tahu Engkau melawat kami semua, umat-Mu. Ada kesembuhan, ada kekuatan, ada sukacita,
ada pengharapan, ada kemenangan, ada mujizat kami alami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus.
yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah saat ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami bawa Tuhan Yesus Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti di surga. Kami percaya Bapa, hati-Mu ada bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi Indonesia. Biarlah Kau pulihkan Indonesia, kuasa-Mu bekerja Bapa. Lawatan-Mu terjadi atas Indonesia. Biarlah Kau bangkitkan kembali rasa cinta tanah air bagi seluruh masyarakat Indonesia Bapa. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh menjadi masyarakat yang cerdas, boleh menjadi masyarakat yang bijak Tuhan, yang tidak gampang diprovokasi. Biarlah seluruh masyarakat Indonesia boleh bersama-sama bergandengan tangan Tuhan, menciptakan kedamaian bagi Indonesia, bersama-sama bergandengan tangan memutus rantai penyebaran COVID-19 bagi Indonesia Tuhan. Kami juga bawa Tuhan Yesus, Bapak Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga Pak Amin Tuhan Yesus, biarlah penyertaan perlindungan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayanan mereka Bapa dalam memimpin Indonesia. Biarlah roh takut akan Tuhan menjadi bagian mereka Tuhan. Ada satu hati, ada satu suara Tuhan dengan jajaran pemerintah dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, kami percaya semuanya berasal daripada-Mu Bapa, yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk dampak COVID-19 yang melanda Indonesia Tuhan. Baik krisis ekonomi, krisis moneter Tuhan, dengan iman percaya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi Indonesia dibangkitkan, ekonomi Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan melakukannya bagi Indonesia dengan cara-Mu yang hebat, dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Biarlah COVID-19 ini boleh hilang, boleh tenang, boleh diam atas Indonesia. Kau berkati Tuhan tim medis yang bekerja Tuhan Yesus dalam pelayanan mereka Tuhan. Biarlah tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayanan mereka, berikan semangat, berikan sukacita bagi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga bawa Tuhan Malaysia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau juga mengasihi Malaysia Bapak. Biarlah Engkau berkati Malaysia Tuhan, Kau pulihkan Tuhan, kuasa-Mu bekerja, lawatan-Mu terjadi atas Malaysia Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus bagi Perdana Menteri juga dalam kerajaan Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan menjadi bagian mereka Bapa, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil juga mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Malaysia Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Pulihkan ekonomi Malaysia Bapa, bangkitkan ekonomi Malaysia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah COVID-19 ini juga hilang, tenang, diam atas Malaysia di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati umat pilihan-Mu Israel Tuhan, bahkan bangsa-bangsa Bapa. Kami percaya tidak yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang sanggup memulihkan Tuhan keadaan bangsa-bangsa saat ini Tuhan. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus dengan cara-Mu yang hebat, dengan cara-Mu yang ajaib Bapa. Kami juga bawa gereja-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau berkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus. Biarlah dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan lawatan-Mu bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Bapa. Jika mereka dalam keadaan sakit saat ini Tuhan, biarlah Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat Kau berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Kau bangkitkan cinta mula-mula itu kembali Tuhan bagi setiap umat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh dengan roh yang menyala-nyala terus datang kepada-Mu Tuhan, untuk dapat mengikuti setiap ibadah-ibadah yang dilakukan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga bawa Tuhan pimpinan rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kau berkati Pak Niko, Engkau berkati Pak Johan, Engkau berkati Pak Irwan, juga Kau berkati Pak Winson. Biarlah Engkau yang berkati pelayanan mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Juga kami bawa setiap mission pastor, Engkau berkati mereka dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus. Berikan semangat, berikan sukacita bagi mereka Tuhan Yesus. Biarlah begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Bapa, sehingga Kau boleh mendengar Tuhan sorak-sorai, puji-pujian, penyembahan, peninggian nama-Mu Tuhan boleh mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami mau izinkan Roh-Mu memenuhi kami Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan dan terang bagi jalan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan-jalan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat tangan kita berseru kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpujilah Tuhan. Shalom. Saya menyapa saudara dimanapun Bapak Ibu saudara sedang berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan terpelihara karena kasih Tuhan pada setiap kita. Amin. Sepanjang bulan ini kita banyak mendengar tentang khotbah, tentang kehidupan yang berkemenangan. Di dalam firman, di dalam 2 Korintus 2 ayat 14a dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang memberikan anak yang tunggal untuk mati buat kita, untuk menanggung dosa kita. Dia mati disalibkan dan mati dan bangkit untuk penebusan dosa bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Dan Dia memberikan kemenangan. Dia mati ganti bagi kita supaya kita yang seharusnya mati, kita seharusnya disalibkan. Dia menggantikan tempat kita supaya kita beroleh kehidupan, kemenangan di atas dosa saudara. Kita bersyukur, dan oleh itu kita harus menghidupi kemenangan ini, menerima kemenangan ini dengan iman, dan kehidupan kita sehari-hari harus kita nikmati, harus kita jalani dengan gaya hidup orang-orang yang menang. Kita bersyukur Tuhan memberikan kemenangan kepada kita supaya kita berlimpah-limpah dengan damai sejahtera, kebenaran, sukacita. Sehingga kita tadi yang terbatas diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat
oleh karena karya salib Tuhan Yesus. Kita yang tadi terikat dengan dosa, di bawah kutuk sakit penyakit, Tuhan berikan kemenangan supaya kita tidak di bawah kutuk dosa dan perhambaan terhadap dosa. Bahkan di atas kelemahan-kelemahan kita juga, dengan kasih karunia Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa menang, mengalahkan setiap kelemahan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang menang. Dan itu adalah kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan untuk kita menang, menjadi umat lebih daripada pemenang. Nah, berbicara tentang kemenangan, tentu saja kita semua rindu untuk hidup berkemenangan. Dan itu sudah Tuhan berikan dengan cuma-cuma melalui karya salibnya. Dan kalau kita sudah menerima kemenangan itu, kita harus menerimanya dan menghidupinya. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan untuk hidup dalam kemenangan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti firman Tuhan, itulah yang membawa kita kepada kemenangan. Atau sebaliknya, kita mengikuti keinginan daging kita, cara dunia yang membawa kita kepada kekalahan. Nah, sekarang adalah pilihan setiap kita masing-masing. Tetapi saya yakin dan saya sangat percaya bahwa setiap kita, tidak ada yang ingin kalah dalam kehidupan. Semua merindukan kemenangan. Amin. Dan itu Tuhan sudah kerjakan. Dia sudah berikan kemenangan kepada kita. Dan bahagian kita adalah menikmati dan meraih kemenangan tersebut. Tetapi sebelum itu sekarang, sebelum kita lebih jauh lagi berbicara tentang hidup yang berkemenangan, pada hari ini tentu saja kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita, ada bahagian yang harus kita lakukan. Poin pertama yang saya sampaikan hari ini saudara, di mana bagaimana kita bisa mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa semua kita suka membaca firman Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas 24 di ayat 13 sampai dengan ayat ke-35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat ke-35. Firman Tuhan ini menceritakan tentang dua orang murid Yesus pada waktu itu. Mereka itu lagi sedang bersedih karena mereka kehilangan sosok pribadi yang mereka andalkan, itu Tuhan Yesus. Yesus baru saja dihukum, disalibkan, dan mati. Tetapi pada hari ketiga, kabar yang melanda atau mengejutkan kembali, menambahkan kesedihan mereka. Mereka mendengar bahwa tubuh Yesus yang ada dalam kuburnya itu hilang, saudara. Dan itu menambahkan, kabar itu menambahkan kekhawatiran mereka, menambahkan keputusasaan mereka, menambahkan kehilangan pengharapan mereka. Sehingga dahulunya mereka berkata bahwa mereka percaya bahwa Yesus itu adalah nabi yang berkuasa. Dan mereka juga percaya bahwa berharap bahwa Yesus adalah sang juru selamat, pembebas bangsa mereka. Tetapi semuanya itu, mereka kehilangan kepercayaan kepada kuasa Yesus ketika mereka melihat pribadi atau sosok yang mereka percaya dan mereka andalkan itu mati dan hilang tubuhnya di kuburannya, saudara. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus, dua orang murid ini berdiskusi. Mereka ngobrol-ngobrol tentang kejadian yang sedang berlaku pada waktu itu, di mana Yerusalem digemparkan tentang kehilangan tubuh Yesus di kuburan. Nah, dalam perjalanan itu Yesus pun hadir untuk berjalan bersama mereka menuju ke Emmaus. Tetapi ternyata Yesus berada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tidak mengenali Yesus. Mereka tidak mengenali Yesus karena mereka itu saking sedihnya kehilangan Yesus, sehingga mata mereka ini dibutakan dengan kesedihan, dengan kemuraman mereka. Bahkan mereka juga tidak bisa melihat, mengenal Yesus karena mereka itu kehilangan kepercayaan kepada kuasa Yesus. Mereka kehilangan pengharapan bahwa Dia itu adalah pembebas mereka, penyelamat mereka. Tapi berakhirnya mati, dihukum, saudara. Dan itu sesuatu yang membuat mereka itu kehilangan pengharapan dan semangat.
Dan akhirnya pada waktu itu, Yesus melihat mereka muram. Yesus menemani mereka dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Selama dalam perjalanan, Yesus mulai menerangkan tentang isi dari firman Tuhan, dari hukum Taurat, saudara. Dia menerangkan. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus menerangkan dan sebelum mereka tiba di Emmaus, mereka sudah hampir tiba di Emmaus dan sudah hampir malam, lalu kedua orang murid tersebut mendesak Yesus untuk tinggal atau bermalam bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus pun tinggallah bersama-sama dengan mereka. Lalu pada waktu itu ketika mereka duduk bersama-sama, memecahkan roti bersama-sama dan makan bersama-sama, lalu terbukalah mata mereka. Perhatikan baik-baik. Ketika Yesus menerangkan tentang isi dari kitab Taurat atau firman Tuhan, mata mereka terbuka. Tadinya mereka yang sedang muram, dikatakan ketika mereka mendengar Yesus menerangkan firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Perhatikan, ketika mereka mendengarkan Yesus menerangkan firman Tuhan, hati mereka berkobar-kobar. Karena tadinya semangat mereka sudah hilang, saudara. Mereka sudah muram, sudah sedih. Karena mereka mendengar banyak berita yang melemahkan iman mereka. Lalu ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Perhatikan, kenapa di poin pertama saya katakan bagaimana untuk kita bisa memelihara kemenangan itu, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Bukankah demikian? Murid-muridnya pada waktu itu mereka mulai kehilangan pengharapan. Mereka mulai kehilangan kepercayaan mereka terhadap kuasa Yesus. Ketika mereka melihat Yesus mati dan hilang di dalam kuburannya, pengharapan mereka mulai hilang, saudara. Tetapi Yesus tahu keberadaan mereka. Lalu Yesus datang untuk berfirman kepada mereka. Yesus datang untuk menguatkan mereka yang sedang lemah melalui firman yang Dia jelaskan, melalui firman Tuhan yang Yesus terangkan, kitab suci yang Yesus terangkan kepada murid-murid pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Ketika dua orang murid tersebut mendengarkan Yesus mendengar firman tersebut, hati mereka berkobar-kobar kembali. Bukankah demikian pada hari-hari ini bahwa kita itu digemparkan dengan satu virus yang tidak kelihatan secara kasat mata, yaitu virus COVID-19, membuat dunia panik, khawatir, menjadi resesi ekonomi, banyak terjadi PHK, dan banyak hal yang tidak baik terjadi, banyak hal yang di luar kendali kita terjadi, saudara, membuat kita itu jadi huru hara. Bahkan income kita biasanya tiap bulan sekian, kita tidak bisa memiliki lagi, memperolehnya lagi, saudara. Bahkan mungkin kita kehilangan pekerjaan, saudara. Kita dipersulitkan untuk keluar, ya, kita dibatasi untuk keluar, beribadah juga kita dilarang, saudara, karena COVID-19 ini. Dan itu membuat kita itu tidak enak. Bahkan sampai hari ini, ya, sudah ratusan ribu orang yang sudah meninggal. Itu adalah kabar yang membuat kita khawatir dan kita takut untuk keluar. Karena kalau kita keluar, pasti virus itu juga akan menyerang kita, saudara. Dan itu membuat kita takut, saudara. Nah, bukankah hal ini juga membuat iman kita itu tergoncang, membuat iman kita itu seperti iman murid Yesus pada waktu itu. Mereka sudah sering mendengar tentang Yesus. Bahkan selama pelayanan Yesus, mereka bersama-sama dengan Yesus, melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, yang melihat mukjizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Mereka percaya. Tapi ketika Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, mereka mulai merakui, mereka mulai tidak percaya, mereka mulai kehilangan pengharapan mereka. Mungkin saat ini kita melihat pandemi ini, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan dengan secara jelas, dan kita mulai berkata, Tuhan, apakah Engkau tidak menolong kami?
apakah pandemi ini terus seperti ini tanpa ada pertolongan dari Tuhan? Sehingga kita berkata bahwa, percuma deh percaya kepada Tuhan. Karena percaya juga Tuhan tidak menolong. Nah, itu bisa terjadi kepada kita hari-hari ini. Karena itu saudara, setiap kita yang sudah diberikan kemenangan, kita harus menjaga kemenangan itu dengan mendengarkan firman Tuhan. Memelihara iman kita, perjalanan iman kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kunci yang pertama untuk kita bisa mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita adalah kita harus mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 1, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ia seumpama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya pada musimnya. Dia akan berbuah, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perhatikan, orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dia itu orangnya semangat, bersukacita, karena ada firman yang membuat dia bersukacita. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua membaca firman Tuhan, tetapi jangan hanya membaca pada hari Senin dan Minggu. Artinya, Selasa dan Sabtu kita tidak pernah membaca. Tetapi, mari kita terus mengisi bejana hidup kita ini, saudara, dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan kita mendapat kekuatan baru. Dengan firman Tuhan kita mendapat pengharapan yang baru. Karena dalam firman Tuhan ada janji, ada kuasa di dalam firman Tuhan ketika kita percaya, percakapkan, ketika kita perkatakan. Bahkan hidup kita ini dihidupkan oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari-hari ini jangan kita hanya banyak mendengar tentang berita-berita tentang COVID-19, tentang berapa banyak orang yang masih terdampar di hospital yang sedang dirawat, dan kita hanya ingin mengetahui tentang hal-hal yang membuat iman kita semakin menipis, saudara. Tetapi kita harus mencari caranya bagaimana untuk kita bisa mempertahankan iman, kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Wow, puji nama Tuhan. Firman-Nya menguatkan kita. Firman-Nya memberi kita kemenangan untuk bisa melalui hari esok, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa mempertahankan supaya kemenangan itu terus kita raih, bukan hanya pada hari ini, besok, tetapi Tuhan mau kita itu mengalami kemenangan setiap hari. Karena kita ini seringkali diperhadapkan dengan tantangan, saudara. Dan Tuhan mau kita itu menang di atas tantangan, di atas kelemahan-kelemahan kita, saudara. Dan Tuhan sudah memberikan kita rambu-rambunya. Tuhan sudah memberikan kita tuntunannya, nasihatnya, firman-Nya, caranya untuk kita bisa menang di atas setiap kejadian yang sedang kita alami hari-hari ini, saudara. Jadi dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke poin yang kedua, ini yang saya harus sampaikan bahwa sebelum murid-murid Yesus, kedua murid Yesus mendengarkan Yesus menerangkan isi dari kitab suci tersebut, mereka itu tadinya iman mereka sudah semakin menipis. Mereka sudah meragui kuasa Tuhan, saudara. Mereka sudah kehilangan pengharapan, saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mendengar, ya, iman mereka bangkit kembali, iman mereka semangat kembali, iman mereka timbul kembali. Jadi, kenapa kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan hari-hari ini berbanding dengan berita-berita yang tidak membangkitkan kita? Karena kita perlu kekuatan. Melalui firman Tuhan membuat kita percaya bahwa kita bisa melalui pandemi ini dengan kekuatan Tuhan. Dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu ada mukjizat,
Sekalipun kita belum melihat, tapi kita terus perkatakan. Melalui firman Tuhan yang kita baca, saudara, kita perkatakan. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita timbul. Iman kita timbul. Dan itulah kekuatan kita untuk bisa menang dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi banyak mendengar firman Tuhan hari-hari Bapak Ibu Saudara, berbanding dengan hal-hal atau berita-berita yang membuat iman kita lemah atau putus pengharapan. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua yang saya catat di sini adalah dengan menanti-nantikan Tuhan. Puji nama Tuhan, di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan sebagai manusia yang masih hidup di bumi saudara, kita ini bekerja dan setiap hari melakukan banyak hal dimanapun kita berada. Dan tentu saja ketika kita bekerja itu kita akan mengalami kelesuan, kelelahan saudara. Secara jasmani, secara tubuh, dan secara rohani saudara. Dengan banyak hal yang kita lewati setiap hari. Nah kita ini gampang lesu. Kita ini mudah lelah sekarang. Karena itu kenapa kita harus menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan bahwa supaya kita mendapat kekuatan yang baru. Kita tahu kita ini gampang lelah. Kita ini gampang capek saudara. Makanya ketika kita lelah, jangan kita menjauhi Tuhan pula saudara. Tapi sebaliknya ketika kita lelah, kita harus mendekat, menantikan Tuhan di dalam doa, di dalam pujian penyembahan. Karena kita percaya ketika kita menantikan Tuhan, hadiratnya memberikan kita kekuatan yang baru, supaya kita itu seumpama seperti raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, kita hari ini sedang melakukan pekerjaan mungkin dari pagi sampai ke sore. Dan kekuatan kita, energi kita terkuras saudara. Kita harus isi kembali. Dengan cara bagaimana? Itu dengan mendekat, menanti-nantikan Tuhan. Di dalam hadirat, di dalam doa. Dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, apa yang dimaksudkan menanti-nantikan Tuhan? Apakah hanya kita berdoa, berdiam diri tanpa melakukan apa-apa? Oh, tentu saja tidak saudara. Apa yang dimaksudkan di sini tentang menanti-nantikan Tuhan? Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh di dalam Matius 25. Ya. Di sini Yesus memberikan perumpamaan tentang 10 gadis, ya. Saya akan bacakan buat saudara dari Matius 5. Dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13 saudara. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tapi yang menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu."
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji nama Tuhan. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang menanti-nantikan Dia? Tuhan memberikan kita perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, Bapak Ibu Saudara. Di mana ini berbicara tentang mereka ini sama-sama menanti-nantikan sang mempelai tersebut untuk datang menjemput mereka. Tetapi yang membedakan mereka, 5 gadis membawa pelita dan juga minyak dalam buli-bulinya. 5 gadis lagi, yaitu gadis bodoh tersebut, mereka cuma membawa pelita. Nah, jadi apa yang menjadi hubungannya dengan menanti-nantikan Tuhan? Perhatikan, di dalam kita menanti-nantikan Tuhan dalam keberadaan kita saat ini, ada harga yang harus kita bayar seperti 5 gadis bijaksana untuk menantikan Tuhan. Tidak hanya cukup berdoa, tetapi kita harus membayar harga. Minyak itu bisa diartikan kita ini harus penuh dengan Roh Kudus. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bayar harga di dalam memikul salib. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kita harus tekun memikul salib. Kita harus melakukan kebenaran, menabur kebenaran, saudara. Menjaga kekudusan selama menanti-nantikan sang mempelai tersebut. Karena ketika sang mempelai datang, yang mengisi buli-buli minyak kita itu adalah hal-hal yang kita lakukan selama kita mengerjakan keselamatan kita, saudara. Dan kita harus menabur tenaga, waktu, hati, pikiran, uang materi untuk hal di dalam melayani Tuhan. Hari-hari ini, saudara, mari kita melayani Tuhan. Kita persembahkan hidup kita, tenaga, pikiran kita. Kita tabur apa yang kita punya untuk pelayanan rumah Tuhan, untuk memuliakan, menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menabur kasih, karena itulah yang mengisi bejana atau buli minyak supaya kita siap dan masuk ke dalam kerajaan yang kekal bersama dengan sang mempelai, itu Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Jadi dalam kita menanti-nantikan Tuhan, kita harus hidup benar, melakukan yang benar, saudara. Hidup dalam kekudusan, ya. Kita harus menabur tenaga, pikiran, hati kita di dalam menantikan Tuhan. Jadi jangan sampai kita menanti-nantikan Tuhan hanya dengan berdoa tanpa melakukan apa-apa. Dalam perjalanan iman kita menanti-nantikan Tuhan, kita harus menabur kebaikan. Dan itulah yang menjadi untuk mengisi buli-buli minyak bejana kita untuk bisa menyongsong sang mempelai saat Dia menjemput kita nanti, dan kita siap masuk di dalam kerajaannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kunci yang ketiga, bagaimana kita bisa mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara. Ya, tentu saja kemenangan itu tidak mudah untuk kita pertahankan. Karena itu Tuhan memberikan kita sarana, Tuhan memberikan kita tuntunan. Bagaimana caranya? Karena dengan kekuatan kita sendiri itu tidak mungkin, saudara. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan firman Tuhan, bahkan orang-orang di sekitar kita bisa memberi kita kekuatan, memberi kita gairah, dan kita yang lemah bisa dikuatkan dengan teman-teman kita yang sedang semangat, saudara. Nah, yang ketiga, kunci yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjaga kemenangan. Itu adalah kita harus memiliki komunitas yang sehat rohani. Perhatikan komunitas kita saat ini. Apakah kita itu punya komunitas full? Atau apakah komunitas full kita itu sehat rohani? Atau cuma ada full, ada komunitas, tetapi isi di dalamnya itu suka gosip, suka menghakimi orang. Nah, itu nggak sehat rohani, saudara. Yang diartikan sehat di sini adalah mereka yang bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka yang mengejar tentang kekudusan. Mereka yang mengejar supaya semakin serupa dengan Yesus. Mereka yang saling meneguhkan, menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain supaya semakin giat di dalam pekerjaan rumah Tuhan, supaya mereka semakin giat setia beribadah, bukan sebaliknya yang membuat kita lemah, semakin menjauh dari Tuhan.
Perhatikan komunitas kita. Apakah komunitas kita itu membuat kita semakin bertumbuh? Atau sebaliknya? Dalam dunia ini banyak komunitas, saudara. Ada komunitas gossiper dan ada juga komunitas true worshiper, saudara. Dan saudara bisa memilih yang mana saudara harus masuk, saudara. Karena itu menentukan kita itu bisa menang dalam kerohanian kita atau tidak. Kita bisa menjalankan kemenangan yang terus-menerus atau tidak. Tergantung pilihan, tergantung komunitas yang kita pilih, saudara. Nah, kenapa demikian? Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan ayat 12 dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Perhatikan, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa berdua lebih baik. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa hidup sendiri. Apalagi kita berkata bahwa saya tidak bisa berteman atau tidak bisa punya komunitas. Itu bahaya sekali, saudara. Pasti ada something wrong, perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Nah, kita ini adalah makhluk sosial, saudara, yang diciptakan oleh Tuhan, yang tidak bisa sendiri. Ya, semua memerlukan satu dengan yang lain. Sebagai tubuh Kristus dan Yesus adalah kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari-hari ini miliki komunitas yang saling membangun, komunitas yang saling mendoakan, komunitas yang saling menolong, yang menasihatkan, mengingatkan satu dengan lain pada hari-hari terakhir, di hari kedatangan Tuhan Yesus. Bukan sebaliknya, membiarkan, ya, kita tidak boleh membiarkan saudara, sahabat kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi kita yang semangat, kita yang masih bergairah, ya, seharusnya mengingatkan mereka, menasihatkan mereka, bukan cuek, bukan membiarkan mereka. Apalagi berkata, biar saja saya saja selamat, yang penting saya selamat. Orang lain saya nggak mau pikir. Kita nggak boleh seperti itu, saudara. Kita harus berubah seperti Yesus. Kita harus menjadi seperti Yesus, di mana Dia mengasihi jiwa-jiwa. Dia tidak datang ke dunia untuk dilayani, tetapi Dia datang ke dunia ini untuk melayani. Demikian juga hidup kita. Kalau kita ditebus, diberi kemenangan sampai hari ini, saudara, bisa kuat sampai hari ini, supaya kita bisa menguatkan yang lain. Nah, jadi di dalam ayat 10 dikatakan bahwa karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Perhatikan, ketika kita punya ada komunitas rohani yang sehat, ketika kita lemah, kita seringkali lemah, saudara. Ya, kita tidak tahu kapan kita lemah, kapan kita kuat, saudara. Karena pasti persoalan itu kita tidak bisa prediksi kapan datang, saudara. Masalah kita tidak prediksi kapan datang, ya. Nah, karena itu kita memerlukan orang yang menguatkan kita. Mungkin pada waktu kita lemah ada orang lain, ada saudara seiman kita yang menguatkan kita. Kita memerlukan mereka, saudara. Dan sebaliknya, ketika pada waktu yang lain, sahabat atau saudara kita yang sedang lemah, kita menguatkan mereka. Alangkah indahnya, seperti gereja mula-mula, mereka bertekun, berkumpul bersama-sama untuk memecahkan roti bersama-sama. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan menambahkan jumlah bilangan mereka, karena mereka punya kesatuan hati. Mereka bertekun di dalam pengajaran akan firman Tuhan. Dan biar itu terjadi di tengah-tengah kita, di kul kita, di gereja ini, Tuhan. Di gereja kita ini, dimanapun saudara sedang berada. Puji nama Tuhan. Nah, yang pertama tadi, untuk kita bisa hidup berkemenangan dan terus meraih kemenangan, kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Pertahankan dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, untuk mempertahankan kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, kita harus menanti-nantikan Tuhan seperti 5 gadis yang bijaksana. Mereka tidak hanya mempersiapkan pelita, tetapi mereka juga mempersiapkan minyak. Jadi, jangan sampai pada hari ini masih ada di antara kita yang hanya mempersiapkan pelita, tetapi kita juga harus mempersiapkan minyak.
supaya pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita siap diangkat, kita siap masuk ke dalam kerajaan. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, perhatikan komunitas kita, karena komunitas adalah salah satu sarana Tuhan untuk membuat kita tetap meraih kemenangan dalam kehidupan kita, dalam iman, perjalanan iman kita kepada Yesus Kristus untuk menuju kepada janji dan kepada kekekalan yang di dalam kerajaan yang kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur karena Allah kita yang dahsyat memberikan kita kemenangan, atas kemenangan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Dan saya percaya, marilah kita terus mengalami kemenangan ini, bukan hanya pada hari ini, bukan hanya pada hari esok, tapi setiap hari, setiap musim, ketika diberkati atau belum diberkati, ketika dalam keadaan baik atau belum dalam keadaan baik, kita terus meraih kemenangan karena kita berada di dalam firman Tuhan, kita berada dalam menanti-nantikan Tuhan, kita terus menabur apa yang baik dan benar sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Puji nama Tuhan. Saya berdoa hari ini supaya kita semua tetap semangat, tetap bergairah di dalam Tuhan, dan tetap setia beribadah walaupun secara online dimanapun kita sedang berada. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita sebelum kita menutup sharing hari ini saudara, khotbah saya hari ini, saya mau berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kemenangan yang sudah Engkau berikan. Kami sangat bersyukur bukan hanya Engkau memberikan kami kemenangan ya Tuhan, tetapi juga Engkau memberikan kami rambu-rambu atau rahasia untuk menjaga dan memelihara kemenangan tersebut, supaya kami bisa meraih kemenangan itu setiap hari, setiap waktu dalam musim kehidupan kami. Kami keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biarlah setiap umat-Mu dimanapun mereka sedang mendengar firman-Mu hari ini Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang menang di atas diri mereka, menang di atas pikiran mereka, iman mereka bangkit kembali. Oh, pengharapan mereka pulih kembali ketika mereka mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka. Mereka yang kehilangan pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baru ya Tuhan. Keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Gereja kami, para pemimpin kami, hamba-hamba Tuhan semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kami, sumber kemenangan kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara, mari terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.